Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati Tuhan. Dimanapun kita berada hari ini, Selasa 19 Agustus 2025, saya Pendeta Wismanduru kembali mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan sesuai renungan yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Ekumenik Indonesia GKO, dan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Karena itu mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kembali bersyukur pagi hari ini kami boleh diberikan kesempatan yang baru dalam membaca, merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa firman Tuhan adalah kekuatan, firman Tuhan adalah terang bagi setiap langkah kehidupan kami. Dan kami tidak dapat hidup tanpa setiap firman Tuhan bagi kehidupan kami. Karena itu biarlah hikmat pertolongan Tuhan, karya Roh Kudus yang terus bekerja, memberikan kami pengertian, kekuatan, serta pemahaman yang benar akan setiap kebenaran firman Tuhan yang kami baca. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sumber kebenaran yang hidup, kami sungguh bersyukur dan telah siap dalam membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa, haleluya, amin. Bacaan renungan kita hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 111 ayat yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Mazmur pasal 111 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, keadilannya tetap untuk selamanya. Amin. Saudaraku, tema renungan hari ini adalah kegaguman akan hikmat Allah. Ada dua bentuk pertanyaan yang menjadi renungan bagi kita. Yang pertama, apa bentuk keadilan yang dilakukan Tuhan? Yang kedua, apa alasan pemazmur menyukai perbuatan Tuhan? Hikmat Allah tidak terbatas dan juga tidak dapat digoyahkan oleh perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita, di sekitar kita, bahkan di dunia ini. Tetapi justru hikmat Allah yang membuat segalanya indah dan penuh dengan keteraturan. Kesadaran ini haruslah dilandasi oleh pengenalan yang benar. Karena itu ketika pemazmur mengungkapkan kegaguman akan hikmat Allah yang melahirkan perbuatan baik dan keadilan, maka syarat utama yang adalah relasi telah terpenuhi oleh sang pemazmur. Pemazmur tidak menunda untuk menaikkan pujian, tidak menunggu momen yang tepat, tetapi pemazmur dengan lantang menunjukkan kegaguman atas tindakan, keadilan, dan perbuatan Allah. Tentu keadilan adalah isu yang cukup kencang disuarakan menjelang peringatan kemerdekaan Republik Indonesia dan juga setelah peringatan kemerdekaan. Ada banyak kasus ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat yang terjadi di negeri ini. Di tengah situasi bangsa yang pelik, kita diajak untuk menjadi peka membaca tindakan dan keadilan Allah dalam hidup kita. Juga melatih diri kita meresponi tindakan ketidakadilan yang kita alami, mesti selaras dengan yang Allah kehendaki bagi kita sebagai umatnya. Terkadang Allah hadir lewat cara-cara yang tidak biasa. Terkadang keadilan dan perbuatan Allah sukar kita pahami dan rasakan. Maka apakah kita cukup rendah hati dan peka untuk menyadarinya? Karena itu ketika kita benar-benar mengagumi hikmat Allah, hati kita tidak hanya dipenuhi rasa takjub, tetapi juga ada dorongan untuk hidup dalam terangnya. Kegaguman itu haruslah memurnikan motivasi kita, memperdalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, dan juga menumbuhkan kerinduan untuk mengenal Dia lebih dalam lagi. Karena itu melalui kebenaran firman Tuhan ini, mari kita melakukan bagian kita dengan cara melatih diri untuk menyadari dan melihat
keadilan dan perbuatan Allah dalam berbagai peristiwa-peristiwa yang kita alami dan bahkan hal-hal yang kita lihat di sekitar kita. Yang kedua, bangunlah sikap diri meneladani Allah yang terwujud dalam kata dan juga dalam perbuatan sehari-hari. Mari juga kita bagikan kebenaran firman Tuhan ini dengan membagikan pengalaman pribadi saat kita merasakan tindakan keadilan dan perbuatan Allah yang kita alami dalam momen keseharian yang tidak terduga. Untuk itu marilah kita kembali bersatu hati dalam doa menutup renungan ini. Kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang senantiasa terus dikumandangkan bagi kami menjadi alarm yang terus mengingatkan setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya ada janji Tuhan yang juga boleh terus tergenapi dalam kehidupan kami melalui setiap kebenaran firman Tuhan ini. Mampukan kami menjadi pribadi, menjadi keluarga, menjadi gereja, menjadi bangsa Indonesia yang terus melihat hikmat Tuhan yang memberikan kami, yang membuat kami menjadi lebih kagum dan menjadikan kami menjadi pribadi yang juga tidak hanya takjub kagum akan hikmat Tuhan, tetapi memberikan kami dorongan tersendiri untuk terus percaya pada kuasa kebenaran Allah, percaya pada setiap perbuatan tangan Tuhan melalui setiap peristiwa-peristiwa yang kami alami dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah kegaguman kami membuat kami semakin mendalami maksud-maksud Tuhan dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia. Terpujilah Engkau ya Tuhan, berkati firman Tuhan ini dalam kehidupan kami, berkati setiap telinga yang mendengar dengan penuh kesetiaan, berkati setiap kami yang akan melanjutkan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Dan biarlah hikmat pertolongan Tuhan menyertai, memagari kehidupan kami dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sumber kebenaran yang hidup, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.